الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada majelis yang mulia ini, majelis membaca dan merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Kita sudah menyelesaikan insyaallah sedikit lagi hadis yang terdapat dalam bab al-muraqabah, dan kita akan masuki bab taqwa. Pada hadis terakhir dari bab al-muraqabah ini, hadis Abu Dawud rahimahullah taala dan diriwayatkan oleh yang lainnya juga. Maksud yang lainnya di sini adalah selain Abu Dawud, namun bukan Bukhari dan bukan Muslim rahimahumullah, akan tetapi oleh selain Abu Dawud, yaitu yang di bawah Abu Dawud. Kemudian hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Sejumlah para ulama mengatakan hadis tersebut dhaif, yaitu hadis Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la yus'al ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Nanti tidak akan dipersoalkan, tidak akan ditanyakan seseorang suami yang memukul istrinya, dalam hal apa dia memukulnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Kitabun Nikah, bab darbun nisa, bab memukul istri, para perempuan. Di sini para ulama mengambil pemahaman terhadap hadis ini jika pun dia sahih. Artinya, seseorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ketika melihat istrinya itu melakukan nusyuz, ada pelanggaran syar'i misalnya, maka dia akan mengingatkan istrinya, memberikan mau'izah. Kemudian dia wahjuruhunna fil madaji', dia akan berpisah tempat tidur. Kemudian yang terakhir dia wadribuhun, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, yaitu wadribuhun. Tapi pukul di sini istri adalah bukan pukul menyiksa, bukan pukul ta'dib. Ya, ini pukulan. Dia itu bukan sebuah pilihan utama. Akan tapi orang bertakwa dia akan berhati-hati. Ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ini dalam surah An-Nisa ayat 34. Artinya dalam masalah pendidikan seorang suami kepada istri, mendidik istrinya, dia menjadikan pukulan ini yang terakhir. Ya, pukulan yang terakhir. Akan tapi orang bertakwa tidak sampai memukul istrinya dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Ya. Apabila orang bertakwa, dia melakukan itu karena dasar ketakwaan, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memukul istrinya karena mendidiknya, maka ini dibenarkan. Hadirin yang saya muliakan,
Adapun buruknya muamalah kita seorang suami dengan istri kita, ini pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami diperintahkan untuk memperlakukan suaminya dengan cara istrinya dengan cara yang baik. Ada yang bukan untuk dipukul-pukulin dan sebagainya, tidak. Ini harus dipahami dengan baik. Karena orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mereka tidak akan peduli terhadap istrinya, bahkan dipukul seenaknya. Ini suatu pelanggaran. Na'udzubillah min dzalik. Kadang sejumlah kasus terjadi perceraian gara-gara sikap suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Itu hak dia. Ya. Hadirin yang saya muliakan, intinya di sini adalah bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam pergaulan dengan istri kita. Itu mesti dalam rangka kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang zalim kepada istrinya, kepada anaknya pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dihisab. Itu jangan salah. Ayat itu bukan memberikan legalitas untuk kita pukul-pukul istri, bukan. Bukan berarti ibadahnya seorang suami caranya pukul-pukul istri, bukan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada orang suami yang kelihatannya taat ahlul masjid, luar biasa, namun dengan istrinya dia bersikap semena-mena. Ini na'udzubillah, wallahu musta'an. Ada sebuah kitab yang saya baca tentang kesabaran ulama terhadap istri-istri mereka. Ini luar biasa. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Nuh alaihissalam, sabarnya nabi-nabi yang lain terhadap istri-istri mereka. Ada kalanya orang-orang saleh itu, para aulia Allah, wali-wali Allah itu diuji dengan istrinya. Sebagaimana ada kalanya seorang suami itu dihukum kesalahan dia, dosa dia dengan diberikan hukuman melalui istrinya, sikap istrinya. Maka si suami itu harus paham, dia orang bertakwa itu, dia orang yang mencurigai diri sendiri sebenarnya. Orang bertakwa itu hidupnya sering mencurigai diri sendiri. Kita curiga, jangan-jangan kena kita. Bukankah dulu para sahabat radhiyallahu alaihim ketika datang satu keadaan yang tidak menyenangkan, mereka mengira ini sudah azab. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka ketika Nabi bersama mereka. Tapi mereka begitu khawatir, takut akan azab. Kita hidup di zaman hari ini orang begitu sensitif kalau bicara azab. Seakan-akan kita enggak berhak diazab. Ini baru ujian, cobaan, jangan bicara-bicara azab. La haula wala quwwata illa billah. Padahal para sahabat radhiyallahu alaihim itu orang yang sangat takut jika itu azab. Bagaimana keadaan Nabi SAW? Para sahabat radhiyallahu alaihim menceritakannya itu ketika terjadi gerhana. Ya. Ketika mereka takut. Hari ini orang menganggap sesuatu yang tidak layaklah kita bicarakan azab. Tidak layak. Ini subhanallah. Sungguh orang-orang yang merasa aman daripada azab Allah itulah orang-orang merugi. Ya. Fala ya'manu makrallah illa al-khasirun. Yang merasa aman daripada adab Allah itu orang merugi. Ya, maka ada ungkapan ulama yang mengatakan, barang siapa yang merasa dirinya aman daripada neraka Allah, maka sungguh dialah orang-orang yang merugi. Ya. Hadirin saya muliakan, itu sebagai penutup bab al-muraqabah. Sekarang kita melanjutkan kepada bab berikutnya, babut taqwa. Bab yang berbicara tentang ketakwaan. Bab yang berbicara tentang ketakwaan. Masing-masing kita sangat penting, sangat mementingkan ketakwaan ini. Bahkan sebenarnya bangsa ini, negara ini diwariskan oleh orang dulu dengan harapan penduduk negeri inilah orang-orang bertakwa. Dengan harapan penduduk inilah orang-orang bertakwa. Bayangkan andaikan setiap Ramadan yang telah kita lalui, yang Allah mulai ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya, kemudian di akhir ayat la'allakum tattaqun,
Apa yang kita dapatkan? Andaikan setiap setelah Ramadan keluar orang-orang yang menggabungkan dalam keimanannya itu ketakwaan. Jika itu mereka penduduk satu negeri, apa yang Allah berikan? Keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu, kata Allah, sekiranya satu penduduk negeri mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Ya, lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan langit dan bumi. Akan tapi di akhir ayat Allah katakan walakin kadzabu. Akan tapi mereka mendustakannya. Ya, masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Maka mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari sekarang lebih membuka pemahaman kita tentang takwa dan kita lebih memperhatikan tentang ketakwaan itu sendiri. Takwa ini merupakan isim, ya, diambil dari mana al-wiqayah. Wiqayah ini adalah proteksi, ya, memprotek, menjaga, berhati-hati, waspada, melindungi, itu wiqayah. Jadi seorang bertakwa itu orang yang menjadikan dirinya terlindungi, terprotek daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Ya. Maka orang bertakwa itu ketika baca Al-Quran, dia mendapatkan ayat misalnya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan pernah menzalimi, dan ayat seumpamanya. Mereka ini ayat yang membuat orang mukmin itu senang, gembira. Kenapa? Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Namun bagaimana kita senantiasa menjadikan usaha kita, hidup kita ini untuk mengamankan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ada satu penghalang, wiqayah, yang akan melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh yang akan menjaga dirimu, membentengi dirimu pada azab Allah adalah melakukan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah kita lakukan itu berarti berusaha melindungi diri pada azab Allah. Begitu juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan melindungi seorang hamba pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kalimat taqwa ini ada kalanya beriringan, berbarengan dengan kalimat albir. Maka bir dan taqwa sebagaimana Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian itu bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita dapatkan dalam ayat Al-Quran akan berbarengan demikian. Berbarengan ayatnya. Kalimatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada kalanya disebutkan secara terpisah. Ya, masing-masing bir satu tempat, takwa satu tempat. Apabila disebutkan kalimat bir dibarengi dengan ketakwaan, maka al-birru di sini adalah melakukan perintah-perintahnya. Sedangkan makna takwa menjauhi larangan-larangannya. Jika kita dapatkan kata al-bir dan takwa itu beriringan, berbarengan kata-katanya, maka kalimat al-bir bermakna perbuatan melakukan perintah-perintah Allah, sedangkan at-taqwa bermakna dipahami meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penting disebutkan sebagai menambah pemahaman kita terhadap bagaimana memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Namun apabila masing-masing disebutkan terpisah, maka dia mencakup berlaku melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kalimat takwa saja disebutkan misalnya, maka itu bermakna melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, Allah Ta'ala alam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Annal jannata u'iddat lil muttaqin." Bahwasanya syurga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Makna muttaqin di sini, ahlut taqwa hum ahlul jannah. Yaitu mereka yang melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Itu makna muttaqin.
Sejumlah ayat menyebutkan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tentang takwa ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sejumlah ayat sesuai dengan cakupan bab. Yang pertama Ali Imran 102. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di surah At-Taghabun juga Allah sebutkan di ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Dan masing-masing memiliki makna. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya, di ayat At-Taghabun Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal takwa kalian. Semaksimal usaha kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semau kalian, tapi semampu kalian. Bukan semau-mau kita, tapi semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kemampuan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang sejauh mana kemampuan kita. Hadirin, maka di ayat-ayat ini menjelaskan yang tadi Ali Imran 102 dijelaskan pada ayat berikutnya surah At-Taghabun ayat 16, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana maksudnya orang beriman diperintahkan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Itu ada di surah At-Taghabun tadi. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah kepada Allah semaksimal usaha kalian, semampu kalian. Itu makna bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang makna yang ada di ayat surah Ali Imran. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Al-Ahzab perintah takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, ini ayat perintah takwa banyak sekali. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kita serang terasa apa? Hidup di zaman hari ini terasa berkata benar itu berat rupanya. Ya? Berkata benar itu berat. Berat sekali. Kita hidup di zaman yang mana orang pintar berbohong dan kita pun tidak kalah pintar pura-pura membenarkan bohongan. Gitu kan? Orang hidup di zaman ini pintar berbohong. Kita pun seakan-akan membenarkannya, padahal kita juga membohongi mereka. Seakan-akan kita katakan perkataan mereka benar. Pertanyaannya siapa yang jujur? Pertanyaannya siapa yang jujur? Kalau hari ini hidup dengan mereka yang pintar berbohong, kita pun pintar pura-pura membenarkan kebohongan mereka. Pertanyaannya siapa yang jujur? Maka ini tantangan kita. Allah berikan takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nanti dibuka itu pada Ahzab ayat 70. Ya. Kemudian disebutkan ayat tentang takwa serta fadilahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan solusi baginya. Solusi itu ada pada ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah akan berikan rezeki. Hari ini apa rezeki yang paling kita butuhkan? Pemahaman terhadap agama. Rezeki pemahaman terhadap agama, rezeki keimanan, teguh di atas kebenaran, hidup di zaman fitnah di akhir zaman. Itu yang sering orang tidak peduli akan rezeki itu. Mereka rela merugikan dirinya dengan akhiratnya, tapi tidak mau rela rugi dengan dunianya. Penting akhirat rugi enggak apa-apa. Padahal ini rezeki yang penting sekali. Bukankah dulu para sahabat rela hijrah dari Mekah itu, tinggalkan toko-toko mereka, tinggalkan tanaman mereka, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan semua itu karena Allah perintahkan hijrah. Mereka tinggal dunia, mereka tinggal demi untuk menyelamatkan rezeki berupa
Ni'mat iman. Ni'mat iman. Ya, ini jemaah saya muliakan. Juga